Ibu mertua mendorong dan mengusirku. Kamu sudah ditalak 3 oleh anakku dan kamu sudah miskin dan sudah bangkrut. Kamu sudah gak guna lagi. Bentak ibu mertua sambil tertawa senang. Tapi seminggu kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang wanita bernama Chika. Ia dikenal di lingkungan tempat tinggalnya sebagai perempuan yang lembut, penuh sopan santun, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kemarahan. Sifat penyabar itu bukan hanya terlihat dari cara ia berbicara, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang tidak selalu memperlakukannya dengan baik. Chika lahir dari keluarga sederhana di Jawa Barat. Dari kecil ia diajarkan ibunya untuk tidak membanggakan harta, melainkan akhlak dan kerja keras. Meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun lalu, nilai-nilai yang mereka tanamkan masih melekat kuat dalam hati Chika. Ia tumbuh menjadi perempuan yang selalu mendahulukan perasaan orang lain daripada dirinya. Namun sifat itulah yang diam-diam membuatnya rentan disakiti. Beberapa tahun sebelumnya, Chika menikah dengan seorang pria bernama Jaka. Jaka bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan properti, memiliki penghasilan cukup stabil untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Ketika mereka menikah, Jaka adalah sosok suami idaman, perhatian, lembut, dan selalu menanyakan kabar Chika setiap kali ia bekerja lembur. Chika tahu, tidak banyak pria yang setulus Jaka saat itu. Karena itu, ia berusaha membalas kebaikan itu dengan menjadi istri yang baik, merawat rumah, memasak makanan kesukaan Jaka, dan membantu meringankan beban suaminya sebisa mungkin. Selain mengurus rumah, Chika juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa toko kue rumahan. Usaha itu tidak besar, tetapi cukup membantu menambah pemasukan keluarga. Rumah tangga mereka awalnya berjalan harmonis. Setidaknya itulah yang Chika rasakan. Setiap pagi Jaka mencium keningnya sebelum berangkat bekerja. Setiap malam, mereka makan malam bersama sambil saling bertukar cerita. Tidak ada yang tampak salah. Tidak ada tanda-tanda badai akan datang. Namun ada satu bayangan gelap yang selalu menghantui Chika sejak awal pernikahannya. Ibu mertua. Wanita itu bernama Maya. Maya adalah tipe perempuan yang ingin menguasai segalanya dan merasa dirinya paling benar. Sejak pernikahan Jaka dan Chika, Maya tidak pernah benar-benar menyukai keberadaan Chika. Ia menganggap putranya pantas mendapatkan wanita yang lebih kaya, lebih terpelajar, lebih bernilai, daripada Chika yang dianggapnya hanya perempuan kampungan yang datang dari keluarga pas-pasan. Sejak hari pertama Chika menginjakan kaki di rumah keluarga suaminya, Maya sudah melontarkan sindiran-sindiran pedas. Pendidikanmu cuma segitu? Kamu yakin bisa cocok hidup sama Jaka? Dia itu butuh istri yang bisa naikin derajat, bukan nurunin. Katanya saat pertama kali mereka bertemu sebagai calon menantu. Chika menahan luka itu dalam diam. Ia tidak ingin Jaka sedih atau kecewa mengetahui bagaimana ibunya memandang dirinya. Ia pikir, bila ia sabar dan menunjukkan perbuatan baik, suatu hari hati Maya akan luluh. Sayangnya, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Meski hubungan dengan ibu mertuanya tidak pernah benar-benar membaik, kehidupan rumah tangga Chika dan Jaka tetap berjalan. Setiap akhir pekan mereka berbelanja bahan makanan bersama. Terkadang mereka pergi menonton film di bioskop atau sekadar makan di warung kecil langganan mereka di dekat rumah. Kesederhanaan itulah yang membuat Chika bahagia. Ia tidak meminta hidup mewah, tidak memaksa suaminya bekerja lebih keras demi membeli barang-barang mahal. Baginya, kebersamaan dan ketenangan lebih berharga daripada materi. Namun perlahan, ada perubahan halus pada diri Jaka. Perubahan yang awalnya Chika kira hanya karena tekanan pekerjaan. Jaka mulai jarang tersenyum. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Ia mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ketika Chika menanyakan apakah ia lelah atau ada masalah di kantor, Jaka hanya menjawab dengan singkat, "Aku capek, jangan tanya macam-macam," lalu memejamkan mata. Chika tidak ingin memperbesar masalah. Ia sangat percaya pada Jaka. Ia percaya bahwa semua hanya sementara, dan ia harus menemani suaminya melewati masa sulit. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang terus bertambah. Suatu pagi, ketika Chika menyiapkan sarapan,
Ponsel Jaka bergetar di atas meja makan. Ia tidak berniat membuka atau mengintip. Chika bukan tipe istri pencemburu atau curiga tanpa sebab. Tapi nama kontak yang muncul menarik perhatiannya, M. Hanya satu huruf. Tanpa foto profil. Sederhana, tapi mencurigakan. Sebelum Chika sempat memanggil Jaka, suaminya sudah berlari keluar dari kamar dan buru-buru mengambil ponselnya. "Siapa, Mas?" tanya Chika pelan. "Teman kantor," jawab Jaka cepat. "Kerjaan." Nada suaranya terdengar tergesa, seolah takut Chika melihat isi pesan itu. Chika mengangguk, meski hatinya tidak yakin. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi ia memilih menahan diri. Ia takut menuduh tanpa bukti. Ia tidak ingin membuat suasana semakin buruk. Namun tanpa Chika sadari, bayangan masa lalu Jaka ternyata mulai kembali muncul. Dan bayangan itu bernama Maya. Bukan ibu mertuanya, tetapi seseorang dengan nama yang sama. Seseorang yang pernah dekat dengan Jaka sebelum menikah dengannya. Seseorang yang pernah membuat Chika merasa tidak cukup baik. Perempuan itu kini muncul kembali dalam hidup Jaka. Perlahan, diam-diam, seperti ular yang bergerak tanpa suara di balik semak. Di tengah perubahan Jaka, usaha kue rumahan Chika perlahan menurun. Ada pelanggan yang tiba-tiba membatalkan pesanan besar tanpa alasan. Ada tetangga yang berkata bahwa kue Chika tidak seenak dulu, padahal ia tidak mengubah resep sedikit pun. Bahkan ada gosip bahwa Chika menggunakan bahan murahan demi menghemat biaya. Gosip itu menusuk. Chika tidak pernah bermain curang dalam hal apapun. Ia selalu mengutamakan kualitas meski biaya produksi tidak murah. Ia mulai curiga, tetapi belum tahu siapa yang menyebarkan rumor itu. Yang jelas, usaha kecilnya kini mulai goyah. Pemasukan berkurang. Pesanan menurun drastis. Dan entah mengapa, di saat seperti itu, ibu mertua semakin sering mengunjunginya. Datang tanpa mengetuk. Masuk tanpa permisi. Mengomentari segala hal dengan nada merendahkan. "Rumahmu mulai berantakan, Chika. Kamu itu gimana sih? Usaha kecil saja gak bisa diurus. Coba kalau Jaka nikah sama perempuan kaya, pasti hidupnya gak sesusah ini. Aku tuh kasihan sama anakku. Dia kerja banting tulang, tapi kamu cuma bawa sial." Chika menelan semua kata-kata itu dalam diam. Hatinya sakit, tetapi ia tetap tersenyum. Ia berusaha menghargai ibu mertua meski perempuan itu tidak pernah menghargainya. Namun ia tidak tahu bahwa semua perubahan kecil itu adalah lonceng awal dari badai besar yang akan merobek kehidupan rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan sepenuh hati. Dan badai itu sudah semakin dekat. Dan Chika, perlahan, mulai merasakan dinginnya angin yang membawa pertanda buruk. Sejak beberapa bulan terakhir, perubahan itu semakin nyata. Chika tidak lagi melihat senyum hangat yang dulu selalu menyambutnya ketika Jaka pulang kerja. Tatapan Jaka kini lebih sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dan yang paling membuat Chika resah, Jaka mulai menjaga ponselnya dengan cara yang tidak biasa. Selalu menaruhnya terbalik, selalu dikantongi bahkan ketika mereka makan malam. Suatu malam, ketika Chika menyajikan sop kesukaan suaminya, Jaka pulang dengan wajah muram. Jas kerjanya berantakan, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya terdengar berat. "Mas capek? Aku buatin sop biar anget," ucap Chika dengan suara lembut sambil tersenyum. Namun Jaka hanya mengangguk tanpa melihat wajahnya. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada ciuman di kening seperti dulu. Tidak ada sapaan hangat yang membuat hati Chika tenang. Saat makan, Jaka hanya mengambil beberapa sendok sebelum meletakkan sendoknya. "Mas, nggak suka?" tanya Chika hati-hati. Jaka menghela napas panjang. "Bukan gitu. Aku cuma nggak nafsu makan." Jawaban singkat itu menampar hati Chika. Sudah berminggu-minggu Jaka bersikap dingin seperti ini, dan Chika hanya bisa menebak-nebak penyebabnya. Tekanan kantor? Masalah keluarga? Atau dirinya? Malam itu, setelah Jaka masuk kamar mandi, ponsel suaminya bergetar di atas meja. Chika tidak berniat mengintip. Namun saat layar ponsel menyala, nama pengirim pesan tampak jelas. "Maya." Ya, Maya. Wanita yang pernah disebut Jaka sebagai teman lama. Nama yang akhir-akhir ini sering terdengar dari mulut Jaka, entah secara sengaja atau tidak. Chika menegakkan tubuh. Hatinya mencelos.
Ia tidak ingin berpikir buruk, namun firasatnya mulai berbicara lantang. Apa Mas Jaka sedang menyembunyikan sesuatu? Namun sebelum ia sempat menyentuh ponsel itu, Jaka keluar dari kamar mandi, langsung meraih ponselnya, dan memasukkannya ke saku celana seolah benda itu adalah harta paling berharga yang harus dilindungi. Chika berpura-pura tidak memperhatikan. Tapi Jaka terlihat gelisah, seolah takut ketahuan. Perubahan sikap Jaka bukan satu-satunya hal yang membuat hidup Chika semakin berat. Ibu mertua, yang seharusnya mendukung dan menyayangi, justru menjadi sumber tekanan baru. Setiap kali datang, ibu mertua selalu membawa kritik, bukan kasih sayang. Seolah rumah tangga Chika adalah kesalahan besar yang tidak pernah bisa dimaafkan. Hidupmu kok makin berantakan, Chika? Sindirnya suatu hari saat berkunjung tanpa pemberitahuan. Rumah ini sumpek. Nggak ada sentuhan istri sama sekali. Kamu itu ngapain seharian? Chika menunduk, menggenggam tangannya erat-erat di balik apron agar tidak terlihat gemetar. Saya sudah bersihkan rumah dari pagi, Bu. Mungkin ibu datang pas saya belum sempat bereskan meja makan. Ibu mertua mendengus sinis. Alasan terus. Kamu itu nggak becus. Pantas Jaka makin kurus, jarang pulang, pasti stres di rumah sempit kayak gini. Chika tercekat. Stres? Jarang pulang? Ibu mertua tahu? Senyuman kecil terulas di bibir ibu mertua, tatapan matanya menusuk seperti sedang menyimpan sesuatu. Kalau kamu mau rumah tangga itu langgeng, jangan bikin anakku nyesel. Apalagi sekarang dia lagi diperebutkan banyak perempuan. Perempuan? Hati Chika mencelos. Perempuan? Ya iyalah. Ibu mertua meletakkan tasnya dengan keras di meja. Anak saya itu ganteng, mapan, karirnya naik. Banyak perempuan yang jauh lebih mumpuni daripada kamu yang cuma jualan kue nggak jelas. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa dia sadar kamu itu bukan levelnya. Setiap kata ibu mertua menusuk seperti duri. Namun Chika tidak membalas. Ia tahu, bertengkar hanya membuat dirinya terlihat buruk di mata Jaka. Apalagi, ia mulai merasakan bahwa Jaka memang semakin menjauh. Beberapa hari kemudian, ibu mertua kembali berkunjung. Kali ini, ekspresinya jauh lebih menyebalkan daripada sebelumnya, karena ia datang sambil membawa kabar yang membuat hati Chika runtuh. Kamu tahu, Chika? Jaka akhir-akhir ini sering cerita ke saya. Chika mengangkat wajah, terkejut. Cerita apa, Bu? Dia bilang kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri sampai nggak peduli sama dia. Chika membeku. Terlalu sibuk? Maksud ibu? Saya hanya menjalankan usaha kecil saya untuk bantu ekonomi rumah. Ibu mertua tertawa kecil, dingin. Usaha kecil? Yang omsetnya bahkan nggak bisa buat bayar listrik bulan depan? Sudahlah, kamu itu cuma bikin anak saya makin berat hidupnya. Chika menunduk, namun hatinya mulai bergetar bukan karena takut, tapi karena naluri bahwa sesuatu sedang direncanakan di belakangnya. Ibu mertua duduk lebih dekat, suaranya menurun namun tajam. Kamu itu istri atau beban, Chika? Jaka itu pantas dapat perempuan yang lebih baik. Perempuan yang bisa naikin martabat keluarga kami. Bukan kamu. Chika menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis. Namun kalimat terakhir ibu mertua membuat tubuhnya hampir limbung. Anakku itu sekarang sering pergi sama seseorang yang jauh lebih cocok. Kamu tahu siapa? Perempuan itu perhatian, cantik, pekerjaan bagus. Beda banget sama kamu. Nama itu lagi. Chika tidak ingin percaya. Namun semua tanda dalam beberapa bulan terakhir seperti mengarah ke kebenaran pahit itu, bahwa suaminya berubah bukan tanpa alasan. Malam itu, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum asing tercium samar di kemejanya, sesuatu yang membuat hati Chika langsung panas dan dingin di saat bersamaan. Mas dari mana? Tanya Chika pelan. Jaka mengernyit. Lembur. Banyak kerjaan. Chika menelan ludah. Kalau lembur, kenapa parfumnya beda ya? Jaka langsung menatapnya dengan tatapan tajam, defensif. Kamu nyindir? Kamu lagi nuduh aku? Chika, jangan mulai bikin masalah. Aku capek. Chika mundur setengah langkah. Aku cuma tanya. Mas kan biasanya pakai parfum lain. Jaka membuang napas kasar.
Ya mungkin tadi lewat siapa atau gimana. Kamu tuh suka lebay. Dulu, Jaka tidak pernah membentaknya seperti ini. Dulu, suara Jaka selalu lembut. Kini, setiap kata dari mulutnya seperti pisau yang menusuk jantung Chika. Setelah itu, Jaka masuk kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Chika berdiri sendirian di ruang tamu dengan hati yang remuk berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, Chika mulai benar-benar takut. Bukan takut kehilangan rumah tangga yang ia bangun dengan cinta, tetapi takut bahwa hubungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kenali lagi. Dan di sudut hatinya, ia merasakan firasat buruk bahwa ibu mertua bukan hanya ikut campur, tetapi mungkin menjadi dalang dari semua ini. Dan perubahan sikap Jaka hanyalah permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan hidup Chika. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Chika. Ia bangun setiap pagi dengan dada sesak, seolah ada batu besar yang menempel di dadanya. Mata Jaka yang dulu memancarkan kehangatan kini terasa dingin seperti es. Dan komentar pedas ibu mertua menggantung seperti awan gelap yang tidak pernah pergi. Namun semua itu belum sebanding dengan apa yang akan terjadi pada usaha kecil Chika. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih berharga. Toko kue rumahan milik Chika sudah ia bangun sejak sebelum menikah dengan Jaka. Ia menjual kue-kue buatan tangan seperti bolu pandan, brownies, dan donat kentang. Usahanya berkembang perlahan, mendapat pelanggan tetap dari tetangga dan beberapa warung kecil sekitar rumah. Meski tidak besar, usaha itu setidaknya mampu memberi pemasukan tambahan. Dan lebih dari itu, usaha itu membuat Chika merasa dirinya berguna. Namun 2 minggu terakhir, satu persatu pelanggan mulai menghilang. Pesanan yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Awalnya Chika mengira itu hanya karena cuaca buruk atau musim liburan. Tapi kemudian, rumor-rumor mulai muncul. "Cik, aku dengar kuemu bikin sakit perut ya?" Tanya salah satu tetangga yang dulu sering memesan. Chika terkejut. "Siapa bilang? Kueku selalu pakai bahan segar." Tetangga itu hanya mengangkat bahu. Katanya ada ibu-ibu yang beli di warung, terus anaknya sakit. Banyak yang ngomong di grup kampung. Chika merasa kepalanya berdengung. Kapan ia pernah membuat kue yang basi? Kapan ia pernah mengabaikan kualitas? Tidak pernah. Rumor itu semakin menyebar. Bahkan ada warung yang mengembalikan semua kue yang sudah Chika titipkan. "Kami nggak bisa ambil risiko, Cik," kata pemilik warung sambil menahan canggung. "Soalnya ada yang bilang kuemu pakai bahan murahan." Hati Chika retak perlahan. Siapa yang tega menyebarkan fitnah itu? Chika mencoba bertahan. Ia membuat kue baru, membagikannya gratis kepada beberapa tetangga agar mereka bisa mencicipi dan membuktikan sendiri kualitasnya. Namun upayanya sia-sia. Setiap orang yang menerima kue terlihat ragu. Ada yang menolak halus, ada yang menerima tapi tidak pernah memberi kabar apapun. Di tengah kesedihan itu, Chika melihat ibu mertua berdiri di depan pagar rumahnya suatu sore. Senyum tipis penuh kemenangan terukir di bibirnya. "Chika, kamu masih jualan kue?" Suara ibu mertua terdengar seperti belati yang menggores halus tapi menyakitkan. "Masih, Bu," jawab Chika sopan meski suaranya bergetar. Ibu mertua tertawa kecil. "Ya ampun, padahal orang-orang bilang kuemu bikin sakit perut. Kamu itu harusnya sadar diri. Kalau sudah gagal ya berhenti saja. Jangan memaksa nasib." Chika terdiam. Bukan hanya kata-katanya, cara ibu mertua mengatakannya seolah ia mengetahui sesuatu. Tiba-tiba muncul pikiran buruk. Apa mungkin ibu mertua yang menyebarkan rumor itu? Tapi Chika mengusir pikiran itu jauh-jauh. Ia tidak ingin berprasangka tanpa bukti. Kehancuran usaha Chika terasa sempurna ketika ia menerima telepon dari salah satu pemasok bahan bakunya. "Maaf, Bu Chika. Mulai bulan ini kami tidak bisa mengirim tepung dan mentega lagi. Ada pelanggan besar yang mengajukan permintaan agar kami berhenti mensuplai ke Anda." Chika terkejut. "Pelanggan besar? Siapa?" "Maaf, itu rahasia." Namun dari nada gugup pemasok itu, Chika tahu pasti. Orang itu punya kekuasaan, atau uang, atau hubungan. Dan satu-satunya orang yang membenci Chika cukup dalam untuk melakukan hal sejauh ini hanyalah ibu mertua, atau seseorang yang berhubungan dengannya. Chika duduk di lantai dapur sambil memandang mixer yang selama ini menjadi sahabatnya. Tangannya gemetar hebat. Ia merasa tubuhnya begitu ringan namun hatinya begitu berat.
seolah seluruh dunia mencoba menghancurkannya. Usaha yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Tidak ada pemasok, tidak ada pelanggan, tidak ada pesanan. Habis. Semuanya habis. Ketika Jaka pulang malam itu, Chika mencoba membuka pembicaraan dengan harapan suaminya bisa memberi penguatan. Mas, usaha aku sepi sekali. Ada banyak fitnah beredar. Aku capek. Mas, aku takut usaha ini benar-benar mati. Namun Jaka hanya melepaskan dasinya tanpa menatapnya. Itu salah siapa? Kata Jaka dingin. Kamu dari dulu aku bilang harus punya manajemen bagus. Tapi kamu keras kepala. Sekarang kualat sendiri. Chika tertegun. Aku nggak keras kepala. Mas, aku cuma... Sudah. Jaka membentak. Aku pulang kerja sudah capek. Jangan tambah beban. Chika membeku di tempat. Air mata mengalir tanpa suara. Jaka masuk kamar tanpa menunggu jawaban. Dari luar kamar, ponsel Jaka kembali bergetar. Chika melihat nama di layar, Maya. Senyum Maya pada foto profil itu serasa mengejeknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chika merasa dirinya benar-benar sendirian. Malam itu, Chika duduk di dapur yang gelap sambil menatap adonan kue terakhir yang gagal terjual. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Di luar rumah, hujan mulai turun. Di dalam rumah, hatinya sudah lebih dulu runtuh. Usaha bangkrut. Suami berubah. Mertua menekan. Fitnah menyebar. Namun ia belum tahu, kehancuran ini hanyalah permulaan. Badai besar baru saja membuka pintunya. Rumah yang dulu menjadi tempat Chika berlindung kini terasa seperti ruangan asing yang menyesakkan. Setelah usaha kuenya hancur, Chika mencoba memulihkan suasana hatinya. Ia berharap Jaka akan menenangkannya, atau setidaknya menanyakan apa yang terjadi. Namun yang ia dapatkan justru kebalikannya. Sikap Jaka semakin menjauh. Tatapannya menghindar, sentuhannya hilang, dan suaranya terdengar dingin setiap kali berbicara. Seolah Chika bukan lagi istrinya, melainkan beban yang mengganggu hidupnya. Malam itu, Jaka pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ia masuk rumah dalam keadaan terburu-buru. Wajahnya tegang, dan ponsel di tangannya terus berbunyi. Chika yang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Mas, dari tadi aku khawatir. Aku telepon nggak diangkat. Jangan mulai, Chika. Jaka melepas sepatunya tanpa menoleh. Aku capek. Jangan tanya macam-macam. Nada itu membuat Chika terpaku. Ini bukan Jaka yang ia kenal. Mas, aku cuma takut ada apa-apa. Aku khawatir. Sudah kubilang jangan tanya. Bentak Jaka tiba-tiba. Suara keras itu menghantam dada Chika. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Jaka meninggikan suara. Mungkin tidak pernah. Namun malam itu, suara itu keluar tanpa ampun. Ponsel Jaka berbunyi lagi. Chika sempat melihat nama yang tertera di layar. Meh. Perempuan itu lagi. Perempuan yang dulu disebut Jaka hanya teman lama. Tapi menghubungi Jaka tengah malam berkali-kali. Chika mencoba menarik napas dan tetap tenang. Mas, apa Mas ada masalah sama aku? Kalau ada yang salah. Jaka memijit keningnya. Chika, kamu itu terlalu sensitif. Jangan drama. Kata itu menusuk. Chika terdiam. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, pintu depan tiba-tiba dibuka keras dari luar. Bro, sosok ibu mertua berdiri di sana, dengan ekspresi marah sekaligus puas. Di belakangnya ada dua tetangga yang sering bergosip. Mereka tampak sengaja diajak. Jaka, kamu masih tinggal satu rumah sama perempuan ini? Teriak ibu mertua sambil menunjuk Chika seolah ia makhluk hina. Chika tersentak. Ibu, kenapa datang malam-malam begini? Ibu mertua mendengus kasar. Kamu diam. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Sudah bikin usaha bangkrut, bikin nama keluarga jatuh, sekarang masih ngerepotin anakku? Chika menggeleng cepat, hampir menangis. Bu, saya gak pernah. Tidak pernah? Ibu mertua masuk ke rumah dengan langkah cepat. Kamu ini pembawa sial. Karena kamu, Jaka stres. Kantornya kacau. Keluarga malu. Semua gara-gara kamu. Jaka tidak berkata apapun. Ia hanya berdiri,
Wajahnya tegang namun tidak berusaha membela istrinya. Chika merasa dunia runtuh. Lidah ibu mertua semakin tajam. Kamu itu istri gagal. Usaha bangkrut, rumah berantakan, kamu nggak bisa apa-apa. Dan aku tahu kamu menyebarkan fitnah tentang keluarga kami di belakang. Chika terpana. Fitnah apa? Bu? Saya tidak pernah. Tidak pernah? Bentak ibu mertua. Kamu bilang ke orang-orang kalau aku yang menghancurkan usaha kuemu. Kamu mau menjatuhkan nama keluarga kami, ya? Chika langsung menggeleng kuat-kuat. Bu, saya tidak pernah bilang begitu. Bu, saya tidak pernah. Tetangga yang diajak ikut masuk mendekat dan bergumam. Katanya Chika memang suka ngomongin orang. Bu, saya dengar dari grup sebelah. Chika ingin membantah, tapi suaranya tercekat. Fitnah itu sudah menyebar terlalu jauh. Dan ibu mertua memanfaatkannya untuk menghancurkan martabatnya. Ibu mertua melanjutkan dengan suara lantang, memastikan tetangga yang hadir mendengar semuanya. Kamu sudah gak pantas lagi ada di rumah ini. Anak saya juga sudah tidak mau sama kamu. Kamu itu sudah ditalak 3 oleh Jaka. Darah Chika seakan berhenti mengalir. Talak 3? Bagaimana mungkin? Jaka belum pernah mengatakan itu. Chika langsung menoleh ke Jaka dengan air mata menggenang. Mas, apa benar? Mas sudah menalak aku? Jaka terdiam. Hening itu menyakitkan. Hingga akhirnya Jaka berkata pelan namun tegas. Aku sudah mempertimbangkannya. Cik, kita sudah tidak cocok lagi. Perut Chika terasa seperti ditusuk pisau. Bibirnya bergetar. Mas, tapi kita belum bicara. Belum mencoba memperbaiki. Aku sudah lelah, Chika. Jawaban itu terdengar datar, kosong. Dan ibu benar. Kita sudah berakhir. Ibu mertua tersenyum puas. Lalu mendekat sambil mendorong tubuh Chika kasar hingga hampir jatuh. Kamu sudah miskin, sudah bangkrut, dan sudah tidak guna lagi. Teriaknya keras sambil tertawa seperti kemenangan besar. Keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Chika ingin bicara, tapi tubuhnya lemas. Kaki gemetar. Pandangan berkunang-kunang. Ia menatap Jaka. Menunggu. Berharap ada sedikit belas kasihan. Sedikit saja. Namun Jaka hanya membuang muka. Tidak ada tangan yang menolong. Tidak ada suara yang membela. Chika diusir. Seakan seluruh hidupnya tidak pernah berarti. Dan di tengah kehancuran itu, sesuatu di dalam dirinya perlahan pecah. Namun bukan untuk hancur, melainkan untuk bangkit. Dalam hatinya, ia bersumpah. Aku akan ungkap semuanya. Aku akan buat mereka menyesal. Bab ini menjadi awal dari rencana rahasia Chika, rencana yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah pengusiran kasar dan fitnah yang dilontarkan oleh ibu mertua, Chika duduk sendirian di kamar yang semakin terasa asing. Matanya bengkak, dadanya sesak, dan tubuhnya gemetar. Kata-kata tajam ibu mertua terus bergema di kepalanya, membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Aku ini benar-benar dianggap sampah, bisiknya pada diri sendiri. Namun di balik kepedihan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Chika. Sebuah nyala kecil yang selama ini ia pendam mulai muncul. Tekad. Selama ini ia terlalu sabar. Terlalu menahan diri. Terlalu percaya bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi tidak. Semakin ia diam, semakin mereka menindas. Ibu mertua semakin berani menghina. Jaka semakin menjauh, dan Maya, perempuan itu datang seperti bayangan gelap yang menghancurkan pelan-pelan. Chika mengusap air matanya. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku nggak bisa apa-apa. Chika menatap bayangannya di cermin. Wajahnya memang sembab dan penuh letih. Tapi ada satu hal baru yang terlihat jelas. Ketabahan. Sekarang waktunya aku buka mata. Kalau aku diam, aku benar-benar bisa hancur. Pagi itu, ketika Jaka berangkat kerja tanpa sepatah kata, Chika mulai menjalankan rencananya. Diam-diam, teliti, dan penuh kewaspadaan. Langkah pertama, mencari tahu akar rumor yang menghancurkan usahanya. Chika pergi ke beberapa warung yang dulu menjadi mitra dagangnya. Dengan nada hati-hati, ia menanyakan siapa yang pertama kali menyebarkan kabar buruk tentang kuenya.
Beberapa pemilik warung terlihat ragu menjawab. Ada yang mengelak. Ada yang hanya memberi jawaban sepotong. Namun satu hal yang mereka sebutkan sama. Rumornya berasal dari pesan berantai di grup warga. Kabarnya, ada yang lihat langsung ibu, maksud saya, seseorang, beli kue dari kamu, terus sakit perut. Begitu kata salah satu pemilik warung, sambil memalingkan wajah seolah takut. Siapa yang bilang begitu? Tanya Cika pelan. NG, saya kurang tahu, jawabnya gugup. Cika tahu ia sedang berbohong. Tapi ia juga tahu siapa orang yang punya kebiasaan menyebarkan suara lewat grup warga. Ibu mertua. Namun Cika tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia butuh sesuatu yang kuat. Sesuatu yang tidak bisa disangkal siapapun. Langkah kedua dari rencananya, mengamati pergerakan Jaka dan Maya secara diam-diam. Cika bukan tipe perempuan yang suka mengintip atau mengikuti suami, tapi keadaan memaksanya. Ia butuh kebenaran, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mempertahankan martabat yang dihancurkan tanpa belas kasihan. Hari itu Cika pergi ke dekat kantor Jaka. Ia duduk di sebuah warung kecil sambil membawa buku catatan. Dari tempatnya, ia bisa melihat pintu kantor Jaka tanpa menimbulkan kecurigaan. 1 jam menunggu, 2 jam, 3 jam, hingga akhirnya, ia melihat sosok yang tidak asing keluar dari gedung itu. Perempuan itu berjalan keluar dengan gaya angkuh, tas mewah menggantung di lengannya, dan ponselnya ditempel di telinga. Wajahnya terlihat cerah, seakan hidupnya sangat sempurna. Di belakang Maya, Jaka keluar. Bukan sebagai atasan atau rekan kerja. Bukan juga seperti teman lama. Ia berjalan sangat dekat dengan Maya. Terlalu dekat. Cika merasakan perutnya mual. Namun ia tetap menatap lurus. Tangan meremas buku catatan hingga hampir sobek. Ketika Maya menyentuh lengan Jaka sambil tertawa, Cika tahu, ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukti visual yang selama ini ia takutkan. Namun Cika tidak berlari, tidak menangis di tempat, tidak juga menghampiri mereka. Ia hanya menunduk dan menarik napas panjang. Aku harus lebih pintar dari mereka, gumamnya. Ia mengambil ponselnya, diam-diam mengambil foto dari jarak jauh. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan kedekatan yang mencurigakan. Ini baru permulaan. Langkah ketiga, mengumpulkan data finansial dan bisnis keluarga suaminya. Cika ingat sesuatu, ibu mertua sering menyombongkan bahwa keluarganya sedang mengelola bisnis kecil yang dipakai, mengangkat nama keluarga. Namun beberapa kali Cika melihat tagihan listrik menumpuk di rumah mertuanya, dan beberapa tetangga pernah bergosip bahwa mertua Jaka sering meminjam uang diam-diam. Kalau benar mereka menggunting dalam lipatan, bisik Cika, aku harus tahu kebusukan apa yang mereka sembunyikan. Cika mulai menghubungi satu persatu orang yang pernah berurusan dengan keluarga mertuanya. Pemasok sembako, pemilik warung, hingga pengurus RT. Banyak yang ragu bicara, tapi beberapa mulai membuka suara. Saya pernah dengar ibu mertuamu ngambil dana arisan, bisik seorang ibu. Katanya bisnis keluarga suamimu itu malah hampir tutup. Tapi mereka tutup-tutupi. Dengar-dengar ada utang yang belum dibayar. Cika terkejut. Semua informasi itu membuat hatinya semakin yakin. Ada kebusukan besar yang mereka sembunyikan, dan mereka justru menjadikannya kambing hitam. Kini Cika memiliki 3 potongan puzzle. Bukti visual kedekatan Jaka dan Maya. Informasi tentang kebiasaan buruk ibu mertua menyebar fitnah. Rumor kuat soal masalah keuangan keluarga yang ditutup-tutupi. Namun itu belum cukup untuk menjatuhkan mereka. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, lebih jelas, lebih menghancurkan. Cika berdiri di depan cermin malam itu sambil memegang catatan kecil berisi semua temuannya. Aku tidak akan menyerang mereka, bisiknya. Aku akan membuat mereka jatuh dengan sendirinya. Dan malam itu, sebuah ide terbentuk dalam kepalanya. Rencana yang akan membuka semua kebusukan yang selama ini mereka tutup-tutupi, tepat di depan mata mereka sendiri. Jika berhasil, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Jika gagal, Cika mungkin akan kehilangan segalanya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cika tersenyum tipis. Aku siap. Sejak pagi itu, Amira sudah merasa ada yang janggal. Entah mengapa firasatnya begitu kuat. Seperti ada sesuatu yang selama ini berusaha ditutup-tutupi oleh Jaka, suaminya.
Selama beberapa hari terakhir, sikap Jaka semakin aneh, lebih pendiam, lebih mudah tersinggung, dan terlalu sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Padahal Amira tahu persis, proyek kantor Jaka sedang tidak banyak. Pagi itu, ia berdiri lama di depan jendela kamarnya, memandangi halaman rumah yang masih basah oleh embun. Sementara itu, ucapan Jaka semalam kembali terngiang di kepala. Besok aku pulang larut. Mir, ada lembur mendadak. Jaka mengatakannya sambil menghindari tatapan Amira, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Awalnya, Amira mencoba percaya. Ia memang istri yang selalu berusaha memahami kesibukan suaminya. Tapi kali ini berbeda. Instingnya menjerit, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Jaka bersiap-siap hendak pergi pagi itu, Amira memperhatikan gerak-geriknya. Jaka tampak gelisah dan terburu-buru, bahkan koloun yang ia pakai lebih wangi dari biasanya. Mas kerja di kantor atau ada meeting di luar? Tanya Amira mencoba terdengar santai. Di kantor, jawab Jaka cepat, terlalu cepat, seolah sudah menyiapkan jawabannya sejak semalam. Pulangnya kapan? Nggak tahu. Mungkin malam. Amira mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Baik, Mas. Hati-hati ya. Jaka hanya menjawab singkat dan bergegas keluar. Begitu suara motor Jaka terdengar menjauh, Amira duduk di sofa ruang tamu, menggenggam ponselnya erat-erat. Nafasnya terasa sesak. Hatinya berdebar. Ia tahu dirinya tidak boleh terus membiarkan rasa curiga itu tanpa jawaban. Dan pagi itu, tekadnya bulat. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Sekitar 1 jam setelah Jaka pergi, ponsel Amira bergetar. Ada pesan dari tetangganya, Bu Ratna. Mir, tadi aku lihat Jaka nggak ke arah kantor loh. Dia belok lewat jalan ke arah pusat kota. Jantung Amira seketika serasa berhenti berdetak. Arah pusat kota? Kantor Jaka ada di arah sebaliknya. Amira merasakan tubuhnya dingin, namun tidak gemetar. Yang ia rasakan justru ketenangan yang aneh. Ketenangan dari seseorang yang sudah siap menghadapi kenyataan pahit apapun yang akan ia temui. Ia mengambil jaketnya, menggenggam tas, lalu keluar dari rumah. Baik, Mas. Kalau memang ada sesuatu yang kau sembunyikan, hari ini aku tahu. Amira mengendarai mobilnya menuju pusat kota. Ia tidak tahu pasti kemana harus pergi terlebih dahulu. Tetapi firasatnya membawanya pada satu tempat yang akhir-akhir ini sering muncul dalam mimpinya. Sebuah kafe kecil di pusat kota yang baru buka beberapa bulan lalu. Ia pernah melewati kafe itu bersama Jaka beberapa waktu lalu. Dan saat itu Amira memperhatikan bagaimana mata Jaka tampak mengenal tempat itu, meski Jaka menyangkal. Aku belum pernah ke sini, kata Jaka waktu itu. Tapi ekspresinya mengkhianati kata-katanya. Dan entah mengapa, tempat itulah yang kini terlintas di benak Amira. Saat mobilnya berhenti di depan kafe tersebut, Amira tidak langsung turun. Ia memperhatikan bangunan dengan kaca besar dan dekorasi modern itu. Suasana kafe cukup ramai, tetapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Namun mobil motor Jaka, yang terparkir beberapa meter dari pintu masuk. Amira merasakan dadanya sesak, tetapi ia menolak membiarkan air mata jatuh. Baik, Mas. Kalau ini kenyataannya, aku siap. Ia keluar dari mobil dengan langkah yang tidak terlalu cepat, namun penuh tekad. Setiap langkah terasa berat, namun justru itu membuatnya semakin mantap. Ketika ia mendekati pintu, dari arah dalam terlihat 2 sosok sedang duduk berhadapan. Dan seorang perempuan. Amira tidak bisa melihat wajah perempuan itu sepenuhnya karena membelakanginya, tetapi rambut hitam panjangnya tampak familiar. Saat perempuan itu mengangkat gelasnya sambil tertawa kecil, barulah Amira melihat wajahnya dengan jelas. Maya, perempuan yang pernah menjadi rekan kerja Jaka sekaligus mantan kekasihnya sebelum menikah dengan Amira. Perempuan yang dulu selalu menatap Amira dengan sinis setiap kali berpapasan di kantor. Perempuan yang pernah berkata, cowok seperti Jaka sebenarnya nggak cocok sama perempuan biasa seperti kamu, Mir. Dan kini perempuan itu duduk berdua dengan suaminya, berbicara sambil tersenyum manis. Tanpa sadar, tangan Amira mengepal. Ia mengatur napas. Baik, Mir. Jangan gegabah. Dengarkan dulu. Pastikan dulu. Namun ketika ia hendak melangkah masuk, pemandangan berikutnya menghantamnya seperti ribuan pisau sekaligus. Jaka meraih tangan Maya. Dan Maya tidak menariknya.
Bahkan Maya membiarkan Jaka menggenggam tangannya lebih lama dari sekadar teman. Amira berdiri mematung. Untuk sesaat, ia merasa seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Namun ia tidak menangis. Belum. Tidak di sini. Ia butuh lebih dari itu. Ia butuh bukti nyata, bukti yang tidak bisa dibantah. Tanpa banyak pertimbangan, Amira mengeluarkan ponselnya dan memotret momen itu. Jantungnya berdebar keras, tetapi tangannya stabil. Ketika Jaka menunduk dan Maya menyentuh tangannya seolah menenangkan, Amira merasakan emosinya membara. Ia tidak akan berdiam diri lagi. Dengan langkah yang mantap, ia membuka pintu kafe. Suara dentingan bel kecil di atas pintu langsung menarik perhatian semua orang di dalamnya, termasuk Jaka dan Maya. Mata Jaka membelalak saat melihat Amira berdiri di sana. Wajahnya pucat seketika, seperti baru saja melihat hantu. Sementara Maya hanya merapikan rambutnya sambil tersenyum sinis. Amira? Suara Jaka terdengar terbata-bata, penuh kepanikan. Amira melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti pukulan bagi Jaka. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Amira berhenti dan menatap keduanya dengan tatapan yang tidak pernah Jaka lihat sebelumnya. Tenang, tapi tajam. Mas Jaka, ujar Amira, suaranya sangat lembut, namun menusuk. Lembur apa namanya ini? Jaka terdiam. Wajahnya berubah merah, lalu pucat, lalu merah lagi. Seperti seseorang yang terjebak dan tidak tahu cara keluar. Sementara Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak tanpa rasa bersalah. Mir, kamu salah paham. Kami cuma berdua, bergandengan tangan, ketawa-ketawa romantis. Amira memotong dengan suara dingin. Bagian mana yang harus aku pahami, Maya? Maya terdiam. Senyumnya memudar. Jaka mencoba berdiri, namun Amira menahan gerakannya dengan satu lambaian tangan. Jangan berdiri. Aku belum selesai. Untuk pertama kalinya, Jaka benar-benar tidak berani bicara. Amira mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh kekuatan. Aku sudah melihat kalian. Aku sudah menyaksikan semuanya. Kalau kalian mau berbohong, silakan. Tapi aku ingin dengar langsung dari mulut kalian. Jaka membuka mulutnya, namun suara itu tidak keluar. Maya menggigit bibirnya, tampak gugup. Amira mencondongkan tubuh sedikit ke meja. Aku ulang. Kalian berdua berselingkuh, kan? Keheningan menggantung. Sampai akhirnya Maya, dengan ekspresi campuran antara malu dan berani, berkata pelan namun jelas. Iya, Mir. Kami sudah dekat lagi. Amira menutup mata sejenak. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang membuat Jaka ketakutan. Terima kasih, katanya pelan. Setidaknya sekarang semuanya jelas. Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh, Amira berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Jaka berusaha mengejarnya. Mir, tunggu dulu. Aku bisa jelasin. Jaka berlari menyusul. Amira tidak menoleh. Tidak sampai Jaka memegang lengannya di luar kafe. Mir, aku. Amira menepis tangan itu dengan tegas. Jangan sentuh aku. Jaka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Amira bukan sebagai istri yang selalu lembut, tapi sebagai seseorang yang bisa berdiri tegak tanpa dirinya. Amira menatap suaminya lama, sangat lama. Aku cuma minta satu hal, Mas, ujar Amira. Jangan lagi bohong. Jangan kotori rumah tangga ini dengan alasan-alasan murahan. Kalau kamu sudah nggak cinta, bilang. Mir, aku masih cinta sama kamu. Aku hilang arah. Maya datang lagi, aku bingung. Aku bodoh. Aku. Amira mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Mir, aku janji. Cukup, Mas. Air mata Amira akhirnya jatuh. Tapi bukan karena ia lemah. Tangis itu adalah milik seseorang yang akhirnya melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan sebelum Jaka bisa berkata apapun lagi, Amira mengucapkan kalimat yang membuat Jaka kehilangan warna di wajahnya. Mulai hari ini, Mas, jangan pulang dulu. Jaka terbelalak. Apa maksudmu? Aku perlu waktu untuk berpikir.
untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mir, jangan begini, aku salah, tapi jangan. Amira memotongnya dengan suara yang sangat dingin. Aku istrimu, bukan tempat pelarianmu setelah kau main hati dengan perempuan lain. Jaka terdiam. Tidak bisa membantah. Amira menatapnya sekali lagi sebelum masuk ke mobilnya. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Bukan dengan kata-kata, Mas. Karena hari ini, kebenaran sudah terungkap. Dan aku tidak akan pernah lupa. Mobil Amira melaju pergi, meninggalkan Jaka berdiri sendirian di trotoar, dengan Maya masih memperhatikan dari dalam kafe. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaka merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bukan karena ia tidak memiliki kesempatan memperbaikinya, tapi karena ia sadar, segalanya mungkin sudah terlambat. Pagi itu, Chika bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi tangis yang menggantung di sudut matanya seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa sesak yang membuat dadanya berat setiap kali mengingat pengkhianatan Jaka dan Maya. Yang tersisa kini hanyalah kekuatan baru. Kekuatan yang muncul dari luka terdalam yang akhirnya berubah menjadi tekad. Udara pagi menyapa wajahnya ketika ia membuka jendela kamar. Sinar matahari masuk dengan hangat, seolah menyambut lahirnya dirinya yang baru. Chika menatap bayangannya di cermin. Mata yang sembab itu kini lebih tajam. Senyum yang dulu dipenuhi kepasrahan kini berubah menjadi tanda kebangkitan. Aku tidak akan jatuh lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Dan kalian akan melihatnya. Selama bertahun-tahun, Chika selalu menjadi perempuan yang terlalu baik, terlalu memaafkan, terlalu mengalah. Ia selalu menomorsatukan keluarga, bahkan ketika kebahagiaannya sendiri hancur. Namun kini, ia merasa waktunya sudah habis untuk itu. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana. Sekali lagi ia menyapu pandangannya pada rumah yang sudah lama kehilangan kehangatan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan tempat menampung luka-luka yang terpendam. Namun hari ini, ia sudah memutuskan, hidupnya akan dimulai dari awal. Tidak peduli berapa banyak yang sudah ia korbankan. Tidak peduli seberapa dalam luka itu. Chika menolak menjadi korban selamanya. Setelah sarapan, ia duduk di meja ruang tamu dengan laptop terbuka. Di hadapannya, ada beberapa dokumen penting, rekening bank, akta rumah, kontrak kerja. Semua yang sebelumnya tak pernah ia sentuh karena sepenuhnya mempercayakan kepada Jaka. Kini ia sadar, terlalu mempercayai seseorang bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Chika menata semuanya satu persatu. Ia mencatat, memverifikasi, dan menyusun rencana. Wajahnya serius, penuh semangat baru. Siang hari, Chika memutuskan pergi keluar. Hari itu, ia memilih mengenakan pakaian yang rapi dan nyaman, dengan sedikit sentuhan makeup yang membuatnya terlihat segar. Bukan untuk menarik perhatian siapapun. Bukan untuk membuktikan bahwa ia masih cantik. Tapi untuk dirinya sendiri. Ketika ia berkaca sebelum pergi, ia mengangguk kecil. Ini awalnya, Cik. Mobilnya melaju menuju pusat kota. Chika ingin mencari udara segar, sekaligus mencari tempat untuk merancang hidup barunya. Ia butuh ruang untuk berpikir, untuk bermimpi ulang. Ia berhenti di sebuah coworking space yang tenang. Interiornya modern, dan suasananya penuh orang yang sibuk membangun masa depan mereka. Tempat itu terasa pas, seperti energi baru yang ia butuhkan. Chika memilih meja dekat jendela. Ia membuka buku catatan baru yang tadi ia beli di toko alat tulis. Bagian depannya tertulis, New Chapter Begins. Ia menuliskan rencana pertamanya. 1. Mandiri sepenuhnya, tanpa Jaka. Lalu poin kedua. 2. Kembangkan bisnis desain yang dulu sempat tertunda. Ya, Chika memang memiliki bakat desain interior. Dulu ia sering mendapat tawaran, namun semua ia tolak demi lebih fokus mengurus rumah. Kini, semua kesempatan itu terasa seperti panggilan yang ingin kembali ia jawab. Ia membuka laptop dan mulai membuat portofolio baru. Seluruh kreativitas yang selama ini tersembunyi, mengalir keluar dengan begitu mudah. Ia merasakan kembali gairah yang dulu hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Chika tersenyum. Senyum tulus, yang muncul dari kebanggaan pada dirinya sendiri. Ketika sore tiba, Chika mendapat pesan dari sahabat lamanya, Lala. Cik, aku dengar kabar tentang Jaka.
Kamu gimana? Perlu teman ngobrol? Chika menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya menjawab. Aku baik. Lebih kuat dari sebelumnya. Mau ketemu? Banyak rencana baru yang ingin aku ceritain. Lala membalas dengan cepat. Tentu. Aku bangga sama kamu, Cik. Chika merasakan hangat di dadanya. Dukungan kecil seperti itu, rasanya begitu berarti. Malam harinya, Chika duduk di balkon sambil memandangi langit. Lampu-lampu kota berkelip, seolah ikut menyuarakan harapan yang tumbuh di hatinya. Hidupnya memang baru saja runtuh. Tapi dari reruntuhan itulah ia membangun fondasi baru. Ia memejamkan mata dan mengembuskan napas panjang. Jaka, Maya, aku akan membuat kalian melihat siapa aku sebenarnya. Bukan Chika yang dulu, yang mudah kalian sakiti. Tapi Chika yang baru, yang kuat, yang tak lagi takut ditinggalkan. Ia membuka matanya dengan penuh tekad. Ini baru permulaan. Dan malam itu, Chika tahu satu hal. Balasannya bukan berupa kehancuran orang lain, tetapi kemenangan diri sendiri. Hari itu tiba lebih cepat daripada yang Chika bayangkan. Hari yang selama seminggu terakhir ia persiapkan dengan matang, diam-diam, tanpa seorang pun menyadari. Hari di mana semua kebusukan akan terungkap, bukan untuk balas dendam semata, tetapi agar semua kebenaran tidak lagi terbungkus oleh topeng yang selama ini dipakai oleh Jaka, Maya, dan ibu mertuanya. Malam itu, keluarga besar dari pihak Jaka mengadakan silaturahmi di rumah besar ibu mertuanya. Acara tahunan yang selalu terlihat hangat di luar, tetapi penuh bisik-bisik dan tekanan batin di dalamnya, terutama untuk Chika. Tahun sebelumnya, ia selalu bersikap manis, tersenyum, dan melayani semua kebutuhan keluarga besar dengan sepenuh hati. Namun malam ini, ia tidak lagi datang sebagai perempuan yang sama. Ia datang dengan langkah mantap. Ia datang sebagai perempuan yang sudah disakiti, dihina, didorong, bahkan diusir dengan kalimat yang menusuk jantungnya. Kamu sudah ditalak 3. Kamu sudah miskin. Kamu sudah bangkrut. Kamu sudah nggak guna lagi. Itu kata ibu mertuanya seminggu lalu. Kata-kata yang hingga kini masih terngiang jelas. Namun kini tidak lagi membuatnya menangis, justru membuatnya semakin kuat. Chika tiba di depan rumah besar itu. Pakaiannya sederhana, rapi, dan elegan. Ia terlihat jauh lebih tenang, dan aura kepercayaan dirinya membuat dua tamu yang kebetulan lewat menoleh tanpa sadar. Saat melangkah masuk, beberapa anggota keluarga menatapnya dengan campuran heran dan bingung. Mereka tahu kabar soal perceraian dan kebangkrutan yang disebarkan ibu mertuanya. Mereka pikir Chika akan datang dengan wajah lesu, atau tidak datang sama sekali. Tapi Chika berdiri di sana malam itu, jauh dari bayangan mereka. Di ruang tengah, ibu mertua duduk bak ratu. Jaka di sampingnya, sementara Maya terlihat sibuk berbaur. Entah sejak kapan dia berani hadir dalam acara keluarga besar seolah ia bagian dari keluarga yang sah. Begitu melihat Chika masuk, ruangan itu langsung terasa berubah. Ibu mertua mendengus keras. Kamu ngapain datang ke sini? Ini acara keluarga. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi, ujar ibu mertuanya dengan suara lantang. Beberapa orang memandang kaget. Ada yang mulai berbisik, ada yang merasa tidak enak. Chika tidak gentar. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan namun tegas. Saya datang karena saya punya sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada semua keluarga. Jaka bangkit berdiri dengan wajah kesal. Chika, jangan bikin masalah di sini, katanya sambil menahan emosi. Di belakangnya, Maya memandangi Chika sambil menyunggingkan senyum meremehkan. Namun malam ini bukan malam mereka. Chika mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Map coklat tebal berisi dokumen, rekaman, dan bukti-bukti yang selama seminggu ini ia kumpulkan dengan cermat. Ada banyak hal yang harus keluarga tahu, kata Chika. Karena selama ini, banyak sekali kebohongan yang ditutupi. Ruangan itu langsung hening. Bahkan anak-anak yang berlarian pun berhenti sambil memegang tangan ibu mereka. Chika membuka map itu perlahan. Detik itu, ketakutan mulai tampak jelas di wajah Jaka. Maya mulai cemas. Ibu mertua menatap dengan mata membesar, tetapi tetap berusaha tenang. Sebelum saya mulai, ucap Chika, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mengusir saya, menghina saya,
dan membuat saya sadar siapa diri saya sebenarnya. Tanpa itu semua, saya tidak akan pernah sekuat ini. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang simpati, ada yang terkejut. Chika menatap satu persatu mereka sebelum menambahkan. Dan malam ini, semua yang kalian sembunyikan akan selesai. Ia mengangkat rekaman suara pertama. Rekaman ketika ibu mertua memfitnah Chika, menyebarkan kabar bohong tentang perceraian dan talak 3. Ini adalah rekaman ketika ibu menyatakan saya sudah ditalak 3. Padahal secara hukum, tidak ada proses talak apapun. Ibu mertua langsung melotot. Itu pasti editan. Kamu memfitnah, bentaknya. Chika tersenyum tenang. Saya punya pengacara yang bisa memastikan keaslian rekaman ini bersama saksi-saksi yang hadir malam itu. Ruangan semakin ricuh. Jaka mulai berkeringat. Maya menatap ke lantai dan memegangi tangannya sendiri. Gelisah. Chika kemudian menunjukkan bukti berikutnya. Dan ini, katanya sambil mengeluarkan lembar-lembar print, adalah bukti transfer uang perusahaan yang dicuri oleh Maya dan Jaka untuk membiayai hubungan gelap mereka. Termasuk biaya liburan ke Bali yang kalian lakukan saat saya terpuruk karena usaha saya bangkrut. Suara kursi bergeser keras. Beberapa sepupu Jaka menutup mulut mereka sambil menahan napas. Paman-paman mulai memandang Jaka dengan tatapan penuh kecewa. Jaka kehilangan kata-kata. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara keluar. Chika lanjut. Saya juga sudah memberikan salinan ini kepada pihak berwajib untuk penyelidikan. Jadi, jika nanti ada yang dibawa ke ranah hukum, itu bukan urusan saya lagi. Kini ruangan benar-benar kacau. Ibu mertua berdiri, wajahnya merah padam. Kamu perempuan kurang ajar. Kamu berani menghancurkan nama baik keluarga ini? Kamu. Namun belum sempat ia melanjutkan, salah satu paman yang paling disegani berdiri dan memotong dengan tegas. Cukup, Bu. Dari tadi ibu yang menghina, memfitnah, dan membuat keributan. Selama ini kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau bukti-bukti ini benar, Chika punya hak berbicara. Suasana berubah drastis. Untuk pertama kalinya, ibu mertua kehilangan suaranya. Chika menatap semuanya dengan tatapan kuat. Malam ini bukan tentang balas dendam. Saya hanya ingin keluarga tahu kebenarannya. Supaya tidak ada lagi cerita yang dipelintir. Supaya saya tidak lagi dituduh, dihina, atau disingkirkan tanpa alasan. Saya berhak atas kebenaran, karena selama ini saya selalu diam. Lalu ia menutup map itu pelan. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti sampah lagi. Chika melangkah mundur perlahan, meletakkan map itu di meja tengah. Semua bukti sudah saya tinggal di sini. Silakan kalian nilai sendiri. Kemudian ia berdiri dengan tegak, menatap semuanya untuk terakhir kalinya. Akhirnya ia berkata dengan suara lirih namun tegas. Saya bukan lagi perempuan lemah yang kalian kenal. Saya sudah berubah. Dan ini, baru permulaan. Malam pengungkapan itu menjadi awal dari kehancuran topeng keluarga Jaka, dan awal dari kebangkitan Chika yang sesungguhnya. Ruangan itu hening setelah rekaman pertama diputar. Tidak ada yang menyangka bahwa Chika yang selama ini dianggap lemah, pasrah, dan mudah diinjak justru memegang bukti sekuat itu. Ibu mertua yang biasanya lantang, kini wajahnya memucat. Beberapa tamu keluarga mulai meliriknya dengan tatapan tidak percaya. Namun itu baru permulaan. Chika menatap seluruh tamu dengan ketenangan yang bahkan membuat Jaka gelisah. Ia mengeluarkan lembaran dokumen kedua, kontrak fiktif, laporan keuangan palsu, dan bukti transfer. Semuanya berkaitan dengan penyebab bangkrutnya usaha Chika. Selama ini, ujar Chika dengan suara lemah namun tegas, saya percaya pada Jaka untuk mengurus keuangan usaha. Tapi ternyata, ini yang dia lakukan. Chika menempelkan salinan dokumen itu di layar proyektor kecil yang memang biasanya dipakai keluarga untuk menayangkan foto-foto. Semua orang kini bisa melihat jelas. Penarikan uang dalam jumlah besar. Transfer ke rekening Maya. Pengeluaran tanpa bukti yang jelas. Maya dan Jaka memakai uang hasil jerih payah saya selama 3 tahun. Uang yang saya kumpulkan dengan bekerja siang dan malam. Chika berhenti sebentar, menahan getir. Mereka pakai untuk hidup senang-senang bersama. Ruangan langsung riuh. Beberapa paman menegakkan tubuh, kaget.
Sepupu-sepupu Jaka menggeleng tidak percaya. Bahkan keluarga yang tidak terlalu akrab dengan Chika pun menunjukkan rasa simpati. Sebaliknya, wajah Jaka terlihat seperti kehilangan warna. Maya mulai gemetar. Ini fitnah. Jaka berteriak. Chika, kamu sengaja mau jatuhin aku. Kamu. Chika mengetuk meja sekali. Suara itu menghentikan semua. Masih mau menyangkal? Ia membuka rekaman berikutnya. Rekaman percakapan Jaka dan Maya di sebuah kafe. Dalam rekaman itu, suara Jaka terdengar jelas. Santai aja, Mei. Duit usaha Chika masih banyak. Kita pakai dulu buat modal rencana kita. Lagian, dia mana bakal sadar. Chika itu terlalu polos. Lalu suara Maya menyahut. Aku senang banget kamu berani talak dia. Ibumu juga sudah setuju kan? Akhirnya aku bisa punya kamu sepenuhnya. Setelah rekaman itu selesai, suasana berubah drastis. Beberapa orang menutup mulut mereka. Ada yang memandang Jaka dan Maya dengan jijik. Ada yang menggelengkan kepala berkali-kali. Ibu mertua memaksakan diri untuk tetap duduk tegak, tetapi tangannya mulai gemetar. Kakakmu sengaja menjebak anak saya? Kamu perempuan licik. Chika menatapnya datar. Saya tidak menjebak siapapun. Semuanya rekaman asli. Dan ini. Chika mengeluarkan rekaman ketiga. Adalah rekaman saat ibu mendorong saya dan mengusir saya dari rumah sambil tertawa. Rekaman diputar. Suara ibu mertua terdengar jelas. Keluar. Kamu sudah ditalak 3. Kamu miskin. Usahamu bangkrut. Kamu sudah nggak guna lagi. Sana pergi sebelum aku dorong kamu lagi. Lalu terdengar bunyi tubuh Chika jatuh ke lantai saat didorong. Semua orang terpaku. Beberapa perempuan dari keluarga besar langsung menatap ibu mertua dengan tatapan penuh kebencian. Ya Allah, Bu, tega sekali, gumam salah satu bibi. Ibu mertua berkeringat. Ia mencoba berdiri, namun suaranya bergetar keras. Semua itu cuma emosi sesaat. Kamu memutar-balikan. Kebenaran tidak bisa diputar-balikan, potong Chika tenang. Setelah itu, ia mengeluarkan bukti terakhir, rekaman CCTV dari rumah sakit tempat ayah Chika dirawat. Ini adalah uang tabungan yang saya sisihkan untuk pengobatan ayah saya. Chika menampilkan bukti transfer yang hilang misterius. Dan ternyata, Jaka memindahkannya ke rekening Maya. Suara tangis kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa anggota keluarga menutup wajah mereka, tidak sanggup melihat kebusukan yang tersingkap. Jaka akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia maju ke arah Chika, wajahnya merah padam. Cukup, Chika. Kamu udah bikin malu keluarga ini. Kamu. Chika mundur selangkah dan mengangkat tangan, menolak dekat. Jangan sentuh saya. Jaka terperangah. Ia belum pernah melihat Chika sekuat ini. Sekarang semua sudah tahu bagaimana kamu mengkhianati perempuan yang sudah berjuang untukmu. Bagaimana kamu menghancurkan keluargamu sendiri hanya karena perempuan lain. Dan bagaimana ibumu ikut menjadi bagian dari kerusakan ini. Maya menunduk, air matanya menetes. Jaka, bisiknya lirih. Kita harus pergi dari sini. Namun tamparan keras dari salah satu tante membuat Maya terhuyung. Pergi? Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu itu perusak rumah tangga. Sementara itu, Paman Jaka menatap Jaka dengan marah. Kamu memalukan. Laki-laki nggak bertanggung jawab. Ibu mertua yang biasanya bersikap angkuh, kini terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua mata menatap mereka bertiga. Jaka, Maya, dan ibu mertua, dengan rasa kecewa dan jijik. Nama baik mereka runtuh malam itu. Martabat mereka hancur. Wibawa mereka lenyap tanpa sisa. Semuanya terungkap. Tanpa bisa dibantah. Tanpa bisa disangkal. Dan mereka jatuh sedalam-dalamnya. Sementara Chika berdiri tegak, seolah seluruh beban yang selama ini ia tanggung akhirnya terangkat. Namun kisah ini belum selesai. Karena setelah kejatuhan mereka, masih ada satu bab terakhir yang akan menentukan apa yang akan Chika lakukan dengan hidupnya. Apakah ia akan membalas? Atau memilih jalan yang lebih tinggi? Setelah semua kebusukan Jaka, Maya,
dan ibu mertua terbongkar malam itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Satu persatu anggota keluarga menjauh, menatap dengan campuran marah dan jijik. Tidak ada lagi tepuk tangan untuk mereka. Tidak ada lagi pujian atau pembelaan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan jatuhnya harga diri. Jaka terduduk lemas di kursi. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan nafasnya memburu seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Maya memeluk tasnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa darinya. Ibu mertua, yang selama ini selalu berdiri paling tinggi, kini menunduk dalam-dalam, tidak berani memandang satupun mata keluarga. Namun Chika tidak merasa bangga. Tidak ada rasa sombong. Yang ia rasakan hanyalah lega, karena kebenaran akhirnya berdiri sendiri. Setelah suasana benar-benar hening, Chika berdiri dan menatap seluruh keluarga besar satu persatu. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam, ucapnya pelan namun teguh. Saya datang untuk mengakhiri semuanya. Untuk menyelesaikan luka yang selama ini kalian beri pada saya. Beberapa orang menunduk, beberapa mengangguk pelan. Chika melanjutkan. Selama ini, saya diam. Saya pikir, kalau saya sabar, kalau saya baik, semua akan berubah. Tapi ternyata saya salah. Kesabaran tanpa batas hanya akan membuat orang lain semakin berani menyakiti. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak meminta kalian memihak saya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak selemah yang kalian kira. Ibu mertua menggigit bibirnya. Matanya memerah. Chika, ibu minta maaf. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibu mertua benar-benar memohon. Namun Chika hanya tersenyum kecil. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Bukan untuk ibu, tapi untuk diri saya sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti saya akan kembali. Luka ini terlalu dalam untuk saya hidupkan lagi. Jaka tiba-tiba berdiri dengan langkah goyah. Chika, aku salah. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Sekali saja. Chika menatapnya tanpa kebencian, hanya tanpa rasa. Mas Jaka, ucapnya pelan, yang kamu sesalkan bukan kehilangan aku, tapi kehilangan kenyamanan yang selama ini aku berikan. Kamu menyesal bukan karena cinta, tapi karena semua topengmu sudah runtuh. Jaka terdiam. Air matanya jatuh. Tapi Chika tidak bergeming. Mulai hari ini, hidup kita tidak lagi bersinggungan. Kita selesai. Jaka terduduk kembali. Hancur. Dan untuk pertama kalinya, Chika melihatnya sebagai seseorang asing sepenuhnya. Chika melangkah keluar dari rumah besar itu. Angin malam menyapa wajahnya dengan lembut, seolah mengucapkan selamat atas kebebasan barunya. Di halaman, ia melihat Lala sudah menunggunya dengan mata berkaca-kaca. Cik, kamu luar biasa, kata Lala sambil memeluknya. Chika tersenyum, memeluk sahabatnya erat. Malam ini bukan tentang menjatuhkan mereka, jawab Chika. Malam ini tentang menemukan diriku sendiri. Mereka berdua berjalan menuju mobil sambil tertawa kecil. Tawa lega, bukan tawa kesombongan. Beberapa bulan berlalu. Chika membangun kembali bisnis desain interiornya dari nol. Dengan dukungan beberapa teman lama dan klien yang pernah mengenal kerjanya, Chika bangkit dengan cepat. Kreativitasnya semakin matang, dan namanya mulai dikenal luas. Ia pindah ke apartemen kecil yang nyaman dan damai. Setiap pagi ia bangun dengan hati yang tenang, bukan lagi ketakutan atau tekanan. Suatu sore, ia menerima pesan dari salah satu klien besar yang ingin bekerja sama. Kesuksesan benar-benar mulai menghampirinya. Lala, yang selalu mendukungnya, berkata, "Lihat, hidupmu makin indah sekarang. Kamu layak dapat semua ini." Chika tersenyum. Aku bukan bangkit untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia. Sementara itu, kehidupan Jaka, Maya, dan ibu mertua benar-benar terbalik. Jaka kehilangan pekerjaan dan reputasinya tercoreng. Maya meninggalkannya setelah semuanya hancur, memilih kabur dan menghilang. Ibu mertua kehilangan wibawanya di mata keluarga besar. Tidak ada lagi yang mau mendengarkan perintahnya. Mereka jatuh, bukan karena Chika menghancurkan mereka, namun karena mereka menanam keburukan yang akhirnya membusuk sendiri. Suatu pagi yang cerah,
Chika menatap Mentari dari balkon apartemennya. Ia menutup mata, merasakan hangatnya, dan tersenyum tulus. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak kalah. Aku hanya diuji. Dan aku lulus." Ending hidupnya bukan tentang membalas keburukan dengan keburukan, tapi tentang bangkit, memperbaiki diri, dan menemukan kebahagiaan baru. Dan itulah pelajaran terbesar yang bisa ia bagikan. Bahwa tidak ada luka yang sia-sia, karena setiap luka akan menguatkan. Jika kita mau berdiri kembali.